Kamu merasakannya, bukan? Perubahan halus dalam cara dia menatapmu. Jeda sesaat sebelum dia menjawab pertanyaanmu. Senyuman yang tidak sampai ke matanya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan darimu, dan hatimu sudah tahu itu sejak awal. Para malaikat membawaku kepadamu hari ini bukan tanpa alasan. Karena apa yang akan kuungkapkan mungkin akan menyakitkan, tapi kebenaran ini adalah hadiah yang mereka kirimkan untukmu. Hadiah yang akan membebaskanmu. Dengarkan aku dengan seksama, karena setiap kata yang akan kuucapkan datang langsung dari dimensi spiritual yang lebih tinggi. Orang yang kamu cintai, orang yang tidur di sampingmu, orang yang mengucapkan selamat pagi kepadamu setiap hari, menyimpan pikiran rahasia yang tidak pernah mereka katakan. Dan hari ini, para malaikat ingin kamu tahu persis apa yang terjadi di dalam pikirannya. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu mengambil napas panjang. Tarik napas melalui hidungmu, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulutmu. Lakukan ini 3 kali. Karena apa yang akan kamu dengar membutuhkan keberanian. Keberanian untuk menghadapi kebenaran yang mungkin telah kamu hindari selama ini. Para malaikat berbisik kepadaku malam ini tentang ribuan jiwa yang merasa sendirian dalam hubungan mereka. Mereka berbagi tempat tidur dengan seseorang, namun mereka merasa seperti orang asing. Mereka berbicara setiap hari, namun percakapan terasa dangkal, seperti permukaan danau yang tenang yang menyembunyikan kedalaman yang gelap di bawahnya. Apakah ini yang kamu rasakan? Jika ya, kamu tidak sendirian. Dan yang terpenting, ini bukan salahmu. Sekarang, mari kita masuki kebenaran yang sesungguhnya. Pikiran rahasia pertama yang disembunyikan orang terkasihmu adalah ini: mereka membandingkanmu. Setiap hari, tanpa mereka sadari, pikiran mereka melayang ke masa lalu, ke orang lain, ke versi hidup yang tidak mereka jalani. Mungkin itu mantan kekasih yang masih muncul dalam mimpi mereka. Mungkin itu teman sekerja yang membuat mereka tertawa dengan cara yang tidak lagi kamu lakukan. Mungkin itu bahkan versi dirimu di masa lalu, ketika kalian baru bersama, ketika semuanya terasa mudah dan penuh keajaiban. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa ini adalah bagian dari kondisi manusia. Pikiran kita adalah tempat yang liar dan tidak terkendali. Tapi perbedaannya adalah ini: apakah dia membiarkan pikiran-pikiran itu berlalu seperti awan di langit, atau apakah dia menyimpannya, merenungkannya, membiarkannya tumbuh menjadi sesuatu yang lebih gelap? Dan disitulah rasa sakitnya, bukan? Karena kamu bisa merasakan ketika seseorang tidak sepenuhnya bersamamu, bahkan ketika mereka duduk tepat di sebelahmu. Pikiran rahasia kedua adalah tentang ketakutan. Orang terkasihmu menyimpan ketakutan mendalam yang tidak pernah mereka ucapkan dengan keras. Ketakutan bahwa mereka telah memilih yang salah. Ketakutan bahwa ada kehidupan yang lebih baik menunggu mereka di luar sana. Ketakutan bahwa waktu berlalu dan mereka terjebak. Ketakutan bahwa cinta yang kalian berdua rasakan di awal telah berubah menjadi kebiasaan, kenyamanan, rutinitas yang aman tapi tanpa gairah. Aku tahu ini sulit untuk didengar. Aku tahu dadamu terasa sesak sekarang. Tapi tetaplah bersamaku, karena para malaikat belum selesai dengan pesannya. Yang perlu kamu pahami adalah bahwa ketakutan ini bukan tentangmu. Ini tentang mereka. Ini tentang pertempuran batin mereka sendiri dengan siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan siapa mereka pikir mereka seharusnya menjadi. Kamu melihat, setiap manusia membawa luka dari masa lalu mereka. Luka dari orang tua yang tidak pernah menunjukkan cinta dengan benar. Luka dari hubungan sebelumnya yang meninggalkan bekas luka. Luka dari versi diri mereka yang mereka tinggalkan di suatu tempat di sepanjang jalan. Dan sekarang, pikiran rahasia ketiga,
Dan ini yang paling menyakitkan. Ada saat-saat ketika orang terkasihmu melihatmu dan merasa tidak ada. Bukan kebencian, bukan kemarahan, tapi sesuatu yang hampir lebih buruk. Ketidakpedulian. Mati rasa. Mereka melihatmu berbicara, dan pikiran mereka melayang. Kamu menceritakan tentang harimu, dan mereka mengangguk, tapi mereka tidak benar-benar mendengar. Kamu meraih tangan mereka, dan mereka memegangnya, tapi sentuhan itu terasa kosong, mekanis, seperti gerakan yang dipelajari bukan hasrat yang dirasakan. Ini adalah kebenaran yang tidak ingin diakui oleh siapapun. Ini adalah rahasia yang membuat orang terbangun di tengah malam, menatap langit-langit, bertanya-tanya bagaimana mereka sampai di sini. Bagaimana cinta yang dulunya membakar begitu terang bisa meredup menjadi bara yang hampir padam ini. Tapi tunggu. Sebelum kamu membiarkan keputusasaan mengambil alih, dengarkan pesanan penting dari para malaikat. Mereka mengatakan ini kepadaku dengan jelas. Setiap pikiran rahasia, setiap ketakutan tersembunyi, setiap momen ketidakpedulian adalah panggilan. Ini adalah jiwa yang meminta untuk didengar, untuk dilihat, untuk dipahami. Ini bukan akhir dari kisah cintamu. Ini adalah permulaan yang baru, jika kamu berani mengambil langkah pertama. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa orang terkasihmu juga menderita. Mereka tidak jahat. Mereka tidak kejam. Mereka hanya manusia, terjebak dalam pusaran pikiran mereka sendiri, tidak tahu bagaimana menjangkau dirimu melintasi jurang yang telah tumbuh di antara kalian. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terjebak di tenggorokan mereka. Mereka ingin meraihmu, tapi mereka tidak tahu apakah kamu masih ingin diraih. Dan disinilah kebijaksanaan surgawi datang. Para malaikat tidak membawaku kepadamu untuk menghancurkan harapanmu. Mereka membawaku untuk memberitahumu bagaimana membangun jembatan kembali ke hati orang yang kamu cintai. Tapi jembatan ini tidak dibangun dengan kata-kata. Ini dibangun dengan kehadiran. Dengan kesadaran, dengan keberanian untuk duduk dalam ketidaknyamanan dan bertanya, benar-benar bertanya, apa yang sedang terjadi. Ini yang perlu kamu lakukan, dan dengarkan aku dengan sangat hati-hati karena ini adalah instruksi langsung dari Allah malaikat. Pertama, kamu harus menciptakan ruang yang aman. Bukan ruang fisik, tapi ruang emosional di mana orang terkasihmu bisa menurunkan tameng mereka. Ini berarti kamu harus menurunkan tamengmu terlebih dahulu. Kamu harus bersedia menjadi rentan untuk mengatakan, aku merasa ada sesuatu di antara kita, dan aku ingin memahaminya. Tidak dengan tuduhan, tidak dengan tuntutan, tapi dengan keingintahuan yang tulus dan cinta yang dalam. Kedua, kamu harus berhenti mencoba memperbaiki segalanya. Ini adalah kesalahan yang dilakukan begitu banyak orang. Mereka mendengar masalah dan langsung melompat ke solusi. Tapi apa yang dibutuhkan orang terkasihmu bukan perbaikan. Mereka membutuhkan untuk didengar. Mereka membutuhkan untuk merasa bahwa pikiran dan perasaan mereka, betapapun berantakan atau membingungkannya, adalah valid dan diterima. Ketiga, kamu harus ingat bahwa cinta sejati bukan tentang perasaan. Perasaan datang dan pergi seperti cuaca. Suatu hari cerah, keesokan harinya mendung. Cinta sejati adalah pilihan. Itu adalah komitmen yang kamu buat setiap hari untuk menampilkan diri, untuk berusaha, untuk memilih orang ini lagi dan lagi, bahkan ketika itu sulit, bahkan ketika pikiran rahasiamu sendiri membisikkan bahwa mungkin akan lebih mudah untuk pergi. Para malaikat menunjukkan kepadaku sesuatu yang indah. Mereka menunjukkan kepadaku bahwa setiap hubungan yang bertahan melewati badai memiliki momen ini. Momen ketika segalanya bisa hancur. Tapi dalam momen-momen itulah,
ketika kedua orang memilih untuk tetap tinggal, untuk menggali lebih dalam, untuk berjuang demi apa yang telah mereka bangun, bahwa cinta sejati lahir. Cinta yang mudah di awal, gairah yang memabukkan dari awal baru, itu indah. Tapi itu belum teruji. Itu belum diuji oleh waktu, oleh kebiasaan, oleh kenyataan hidup sehari-hari. Cinta yang nyata, cinta yang abadi, adalah cinta yang telah melewati api penyucian dan muncul lebih kuat. Itu adalah cinta yang telah melihat sisi gelap satu sama lain dan memilih untuk tetap tinggal. Itu adalah cinta yang telah duduk dalam keheningan yang canggung dan menemukan kenyamanan di dalamnya. Itu adalah cinta yang telah menghadapi kebenaran tentang pikiran rahasia dan ketakutan tersembunyi dan mengatakan, "Aku melihatmu, semua darimu, dan aku masih memilihmu." Tapi ada sesuatu yang lain yang perlu kamu ketahui, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Kadang-kadang, pikiran rahasia orang terkasihmu mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam, bahwa hubungan ini telah menjalani waktunya. Kadang-kadang, jarak di antara kalian bukan jurang yang bisa dijembatani, tapi samudera yang harus kalian akui dan hormati. Dan jika itu yang terjadi, para malaikat ingin kamu tahu bahwa tidak apa-apa. Itu bukan kegagalan. Itu bukan karena kamu tidak cukup baik atau karena kamu tidak cukup mencoba. Kadang-kadang dua jiwa datang bersama untuk sementara waktu, untuk mengajar satu sama lain pelajaran yang mereka butuhkan untuk belajar, dan kemudian mereka harus berpisah untuk melanjutkan perjalanan individual mereka. Ini tidak membuat cinta yang kalian berdua rasakan kurang nyata. Ini tidak membuat waktu yang kalian habiskan bersama kurang berharga. Itu hanya berarti bahwa ada bab yang harus ditutup agar bab baru bisa dimulai. Para malaikat ingin kamu mempercayai kebijaksanaan batinmu sendiri. Jauh di dalam dirimu, di bawah semua kebisingan dan kebingungan, ada suara yang tenang yang tahu kebenaran. Itu adalah suara jiwamu, dan itu adalah suara yang sama yang membawa para malaikat kepadamu hari ini. Dengarkan suara itu. Hormati itu. Ikuti itu. Jika suara itu mengatakan kepadamu untuk berjuang, maka berjuanglah dengan sepenuh hati. Dekati orang terkasihmu dengan keberanian dan kerentanan. Katakan kepadanya tentang pikiran rahasiamu sendiri, ketakutanmu sendiri. Undang dia untuk melakukan hal yang sama. Ciptakan koneksi yang lebih dalam, lebih otentik daripada sebelumnya. Jadilah bersedia untuk merombak total hubungan kalian jika itu yang diperlukan. Tapi jika suara itu mengatakan kepadamu untuk melepaskan, maka lepaskanlah dengan cinta dan rasa terima kasih. Ketahui bahwa kamu membawa pelajaran berharga dari hubungan ini ke dalam bab berikutnya dari hidupmu. Ketahui bahwa kamu lebih kuat, lebih bijaksana, lebih mampu mencintai dengan mendalam karena apa yang telah kamu alami. Sekarang, ada pesan terakhir dari para malaikat, dan aku ingin kamu benar-benar menyerap ini. Mereka mengatakan bahwa penderitaan yang kamu rasakan sekarang, rasa sakit dari mengetahui tentang pikiran rahasia orang terkasihmu, adalah tanda bahwa kamu mampu mencintai dengan mendalam. Itu adalah hadiah, meskipun tidak terasa seperti itu sekarang. Karena begitu banyak orang melewati hidup tanpa pernah benar-benar membuka hati mereka, tanpa pernah membiarkan diri mereka menjadi rentan, tanpa pernah berisiko mengalami jenis rasa sakit ini. Tapi kamu tidak seperti mereka. Kamu berani. Kamu telah memilih untuk mencintai, untuk membuka dirimu, untuk membiarkan seseorang masuk. Dan bahkan jika itu berakhir dengan rasa sakit, bahkan jika itu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, kamu telah hidup. Kamu telah merasakan. Kamu telah mencintai. Dan itu adalah hal paling indah yang bisa dilakukan seorang manusia. Para malaikat berdiri di sisimu sekarang. Mereka membungkus sayap cahaya mereka di sekitarmu.
Mereka mengingatkanmu bahwa kamu dicintai, tidak hanya oleh orang terkasihmu, tapi oleh alam semesta itu sendiri. Kamu adalah bagian dari rencana ilahi yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu pahami. Setiap pengalaman, setiap rasa sakit, setiap momen keraguan membentukmu menjadi versi dirimu yang paling tinggi dan paling berkembang. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Aku ingin kamu mengambil beberapa menit setelah ini untuk duduk dalam keheningan. Tutup matamu. Letakkan tanganmu di atas hatimu. Dan tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang diinginkan jiwaku? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Dan kemudian, dengan tenang dan sabar, dengarkan jawabannya. Kamu mungkin tidak langsung mendapatkan kejelasan. Itu tidak apa-apa. Tapi jika kamu terus bertanya, jika kamu terus mendengarkan, jika kamu terus mempercayai dirimu sendiri dan bimbingan para malaikat, kamu akan menemukan jalanmu. Aku berjanji padamu itu. Dan ingat ini, apapun yang terjadi dengan hubungan ini, apapun yang diungkapkan oleh pikiran rahasia orang terkasihmu, kamu akan baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Kamu akan berkembang. Karena kamu adalah makhluk yang kuat, tangguh, penuh cahaya. Kamu telah bertahan dari hal-hal sebelumnya, dan kamu akan bertahan dari ini juga. Para malaikat memintaku untuk mengatakan ini kepadamu. Mereka sangat bangga padamu. Bangga atas keberanianmu untuk menonton video ini, untuk menghadapi kebenaran yang sulit, untuk tetap membuka hatimu bahkan ketika itu menyakitkan. Itu adalah tanda karakter sejati, kekuatan sejati. Sebelum aku pergi, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Aku ingin kamu meninggalkan komentar di bawah dan beritahu aku apakah pesan ini beresonansi denganmu. Kamu tidak perlu membagikan detail pribadi jika kamu tidak mau. Cukup katakan, aku mendengarmu, atau aku siap untuk kebenaran, atau terima kasih para malaikat. Dengan melakukan itu, kamu mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kamu terbuka untuk menerima lebih banyak bimbingan, lebih banyak dukungan, lebih banyak cinta. Dan jika kamu merasa bahwa orang lain perlu mendengar pesan ini, seseorang yang berjuang dalam hubungan mereka, seseorang yang merasakan pikiran rahasia pasangannya tetapi tidak tahu bagaimana menghadapinya, bagikan video ini kepada mereka. Kamu bisa menjadi malaikat dalam hidup mereka hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita ambil satu napas terakhir bersama. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara mengisi paru-parumu, mengisi tubuhmu dengan energi penyembuhan. Tahan sejenak. Dan sekarang hembuskan perlahan, lepaskan semua keraguan, semua ketakutan, semua rasa sakit. Biarkan itu pergi. Biarkan itu mengalir keluar darimu seperti sungai yang membawa pergi apa yang tidak lagi melayanimu. Para malaikat memberkatimu hari ini dan selamanya. Mereka membimbingmu, melindungimu, dan mencintaimu tanpa syarat. Percayalah pada mereka. Percayalah pada dirimu sendiri. Dan percayalah bahwa apapun yang dimaksudkan untukmu akan datang dengan mudah dan dengan rahmat. Terima kasih telah menemani aku hari ini. Terima kasih telah membiarkanku menjadi pembawa pesan para malaikat untukmu. Ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Bahkan di momen paling gelap, bahkan ketika pikiran rahasia orang terkasihmu terasa seperti beban yang terlalu berat untuk ditanggung, para malaikat ada bersamamu. Mereka berbisik harapan ke telingamu. Mereka memegang tanganmu dalam kegelapan. Mereka menuntunmu kembali ke cahaya. Sampai kita bertemu lagi, kirimkan cinta dan cahayamu. Bagikan hatimu dengan murah hati. Dan ketahuilah bahwa kamu dicintai di luar ukuran. Selamat tinggal untuk saat ini, jiwa yang indah. Semoga jalanmu dipenuhi dengan berkah.